Bank bisa melakukan itu, penguncian. 61 tahun, siapa sebenarnya yang paling menikmati kemerdekaan? Elit yang sudah diborgol oleh elit internasional. Sekarang kan kita harus melihat kembali kepada Illuminati ya. Ternyata semua teori tentang globalisasi datangnya dari Zionis. Karena mereka ingin merubah dunia semua untuk ikut dalam konsepsi finansial mereka. Konsepsi digital, ekonomi mereka. Karena dengan digital itu musuh bisa dikunci. Kalau kamu melawan saya kunci harta kamu. Bank bisa melakukan itu, penguncian. Seperti penguncian alutsista. Ditinggalkan oleh Amerika ke Afghanistan, tapi nggak bisa dipakai karena semua computerized elemennya sudah dikuasai. Jadi jangan lupa, kalau kita bangga bicara tentang globalisasi, bicara tentang World Economic Forum dan segala macam, itu elemennya adalah Zionisme. Dan Zionisme tujuannya apa? Nggak tentu, dia akan bantai semua agama. Dia akan bantai semua rakyat. Jadi kalau Pak Prabowo khilaf dalam menentukan sahabatnya, itu sahabat Amerika. Amerika yang mana? Harus dilihat, Amerika yang rakyat tidak menjadi Zionis. Tapi kalau rakyat yang Zionis dan menguasai seluruh Amerika Serikat seperti BlackRock menguasai segala macam karena dia bukan hanya punya saham seluruhnya, ada yang saham kecil-kecil tapi dia kuasai. Dan siapa pemilik itu? Zionis. Oke. Berarti kita belum berdaulat, Ibu? Belum berdaulat selama Zionism ini masih dijunjung melalui penjunjungan Amerika Serikat. Amerika Serikat terpaksa dipasung oleh Zionis karena orang-orang yang memimpin sudah diburukan secara seksual. Bagi bangsa Indonesia, seorang presiden memilih sahabatnya itu akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Tentunya kalau Anda mengundang Zionis karena menandatangani sebuah perjanjian dengan James Frinzi dalam kaitan lobbyis Amerika karena Pak Prabowo ingin datang berkunjung ke Amerika Serikat setelah dia ditahan untuk tidak bisa berkunjung, keluarganya juga tidak bisa berkunjung. Dia menandatangani dokumen yang menyatakan dia harus membuka hubungan dengan Israel. Dia harus tidak menjelekkan Amerika Serikat dan tidak menjelekkan Israel. Nah ini siapa yang bertanggung jawab nih? Rakyat tahu nggak? Rakyat kenal nggak dengan Zionisme? Rakyat kenal nggak dengan James Frinzi? Rakyat kenal nggak dengan lobbyis-lobbyis yang melakukan tugas-tugas tersembunyi? Nah sekarang masalahnya Pak Prabowo paham nggak? Mungkin dia nggak paham bahwa Rothschild itu berbahaya. Dijadikan partner untuk penanaman modal di Batam. Itu sama sekali luput dari pengamatan. Apa bodoh? Apa pura-pura nggak tahu? Kan ini kan harus menjadi kesadaran semua dosen ya. Semua TV-TV nasional, semua radio nasional. Kenapa luput dari pengamatan bahwa Presiden kamu pun bisa luput dalam memahami daya kebinasaan yang akan disebabkan oleh kaum Zionis. Bukan membenci Yahudi loh. Yahudi adalah agama, Zionisme lain lagi. Itu sebuah gerakan politik. Dan konsekuensinya harus diterima oleh rakyat Indonesia. Kenyataannya kan begitu. Kenyataannya kan rakyat hanya bisa menerima tanpa bisa bertanya. Mahasiswa bertanya sedikit tentang penjajahan aja sudah dihadang oleh polisi sejumlah besar. Penjajahan itu datang dari Zionisme. Saya mengajarkan itu di kelas saya. Jadi mereka tahu. Tapi kalau misalnya rakyat banyak kan, kelas saya kan paling 30-31 orang ya. Rakyat banyak kan jutaan. Berarti kita saat ini sedang berada di fase penjajahan era modern. Penjajahan era modern yang sebetulnya elitnya paham apa nggak paham saya belum tahu ya, karena saya belum pernah menginterview Pak Prabowo ya. Anda paham nggak sih Zionisme itu apa? Anda paham nggak sih James Frinzi itu siapa? Kenapa Anda menandatangani dokumen untuk menyatakan ini dan itu tanpa rakyat bisa menggojlok Anda untuk kenapa melakukan hal yang tersebut ya? Ini dia. Ini menjadi pertanyaan nasional dan ini menjadi rasa
khawatir saya terhadap masa depan Indonesia. Oke. Karena Zionis dan Oke. Cina sebagai adik kuasa ya jangan dianggap main-main. Ada tuh anaknya Rothschild di Batam menjalankan smelter. Anaknya Rothschild, raja penyembah setan. Satanik. Iya. Satanik, mereka itu Talmudik, bukan Torah. Torah malah menyatakan Israel harusnya tidak eksis. Tidak ada dalam Torah. Bahwa Israel itu absah. Yang membuat itu Talmudik, Talmud. Yang disebut Judaism, Judaic Rabbinism. Rabai Judaik yang memegang Talmud sebagai buku sucinya. Oke. Jadi memang rakyat kita sepertinya difokuskan atau diarahkan untuk berjuang soal perut saja, Ibu ya. Sehingga akhirnya mereka tidak terlalu aware dengan hal-hal yang tadi Ibu Susi sampaikan. Ya. Kalau zaman Soeharto sudah lazim dari pemerintahan fasistik itu untuk mengatakan kenyang, aman. Aman. Itu menjadi habit, udah menjadi cara mereka berpikir. Bukan seperti orang yang bisa tiba-tiba kehilangan dignity ya, karena dibuat untuk seakan-akan